Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 571 dasar anjing. Setelah lama berhubungan dengan Thomas Kin, ini adalah pertama kalinya melihat Dr. Kin marah. Awalnya, Samuel Duan menyebut dirinya bos, orang biasa tidak dia anggap. Tapi Tuan Kin adalah pengecualian. Waktu di pabrik Dragon, Thomas Kin memotong gergaji dengan tangan kosong, kemudian ketika dia diserang oleh Rider, Thomas Kin menggunakan sumpit menusuk peluru untuk menyelamatkannya. Skill yang luar biasa ini membuatnya kaget. Hubungan dengan Thomas Kin juga telah berubah, yang tadinya hanya kerjasama kemudian menjadi hormat dan segan. Masih ingat pertama kali bertemu dengan Thomas Kin, Samuel Duan masih memiliki mentalitas bos yang superior. Dia merasa Thomas Kin hanyalah seorang dokter, jadi dia memberinya muka, anggap saja untuk menambah teman. Tapi kemudian, Thomas Kin terus turun tangan, membuat Samuel Duan merasa semakin tidak berarti. Di depan Tuan Kin, dia bukanlah apa-apa. Paling-paling dia adalah badut, tokoh kecil. Setelah menutup panggilan Thomas Kin, Samuel Duan dengan cepat bangun untuk mengenakan pakaian dan membangunkan Hanson Long. Keduanya berlari keluar rumah dengan cepat, sambil menelepon memanggil puluhan anak buah. Mereka mengemudikan van dan bergegas ke lokasi konstruksi. Di sepanjang jalan, Samuel Duan sangat khawatir dan mengerutkan kening. Hanson, apa mungkin di sana ada yang sudah menyinggung Tuan Kin? Hanson Long juga sedikit khawatir, tidak ada seorang pun dari orang kita di lokasi konstruksi, tetapi ruang lingkup lokasi konstruksi berada di bawah kendaliku. Ada beberapa mandor kecil yang di bawah lindunganku, jangan-jangan merekalah yang sudah menyinggung Tuan Kin. Samuel Duan tampak cemas, dari nada bicara Tuan Kin tadi jelas dia sudah marah. Keahlian Tuan Kin, tentu saja tidak perlu dikhawatirkan. Orang-orang tidak berguna itu pasti tidak akan menyinggung Tuan Kin sendiri, hanya takutnya menyinggung kerabat atau teman Tuan Kin. Mereka berdua duduk di dalam mobil dan menghela nafas. Tidak ada gunanya khawatir di sini, masalahnya hanya bisa diselesaikan setelah sampai ke tempat kejadian, semoga Tuan Kin tidak akan marah kepada mereka karena ini. Di lokasi konstruksi, Samuel Duan dan Hanson Long berlari tanpa henti dan bergegas ke hadapan Thomas Kin dengan terengah-engah. Tuan Kin, maaf, aku terlambat. Sejak menerima panggilan tersebut, Samuel Duan ngebut sepanjang jalan. Melewati beberapa lampu merah di jalan, berlari kencang sepanjang jalan, dan tiba dalam waktu kurang dari 5 menit, tetapi dia hanya bisa dengan sopan mengatakan bahwa dia terlambat. Hanson Long melihat Kak Vino dan yang lainnya berdiri di sampingnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Anjing, apakah kalian yang menyinggung Tuan Kin? Kak Vino juga tercengang, mengapa Tuan Hanson datang? Dan tidak hanya Tuan Hanson, Kak Samuel juga ada. Di mata mereka, kedua pria hebat ini seperti dewa, dan saat ini mereka malah berdiri dengan hormat di depan Thomas Kin, seperti dua pelayan. Masih ada ekspresi dingin di wajah Thomas Kin, dan dia berkata dengan dingin sambil menghibur paman keduanya. Baru saja mereka bilang akan membunuhku dengan pisau. Samuel Duan menggerakkan sudut mulutnya, apakah kalian benar-benar cari mati? Menoleh ke belakang, dia berkata kepada beberapa anak buahnya, kalian sudah dengar, keluarkan semua pisaunya. Hanson Long dan yang lainnya mengeluarkan beberapa pisau dari mobil. Kak Vino dan yang lainnya tercengang, tanpa ragu-ragu, mereka berbalik dan langsung kabur. Hanson Long dan orang-orangnya tidak bercanda, orang-orang ini kejam dan benar-benar dapat membunuh mereka. Kak Vino dan yang lainnya berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu, yang larinya lambat jadi tertinggal. Hanson Long memimpin dan mengejar mereka. Anjing-anjing ini hampir membuat mereka menyinggung Tuan Kin. Bagaimana mereka bisa dengan mudah melepaskannya? Samuel Duan diam di samping Thomas Kin, melihat Thomas Kin yang terus menenangkan buruh tersebut, dia sedikit bingung. Tuan Kin, ini. Thomas Kin berkata dengan dingin, paman keduaku. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 572 mandi. Samuel Duan terkejut,
Tidak heran Thomas Qin sangat marah, tampaknya paman kedua Qin yang telah ditindas. Paman kedua, aku Thomas, lihatlah, apakah Anda mengenali aku? Paman kedua Qin mengangkat kepalanya dengan wajah kosong, dan menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak kenal. Thomas Qin menghela nafas dan mulai memeriksa nadi paman keduanya. Beberapa menit kemudian, dia mengerutkan kening, denyut nadi ini sangat buruk. Tubuhnya tidak baik dalam segala aspek, fisiknya sangat buruk, dan sekarang pun masih memiliki banyak masalah di tubuhnya. Dia pasti sangat menderita dalam 10 tahun terakhir. Dan otak seharusnya pernah terbentur parah, jadi banyak hal yang tidak bisa dia ingat, dan bahkan tidak dapat berperilaku normal sesuai logika. Ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang mengharuskan Thomas Qin mengobatinya secara pelan-pelan. Thomas Qin membantu paman keduanya bangun dan berkata, "Paman kedua, ikuti aku akan menjagamu mulai sekarang." Paman kedua Qin tampak waspada dan berkata dengan bodoh, "Kamu tidak boleh mengambil barangku." Thomas Qin melihat bahwa dia sedang memegang liontin giok di lengannya, hatinya terasa sedih, dia mengeluarkan liontin dari lehernya dan berkata, "Paman kedua, liontin keluarga Qin, aku juga memilikinya." Paman kedua Qin melihatnya dan terkekeh. "Kamu juga punya yang sama seperti punyaku, kita berteman baik, hehehe." Thomas Qin merasa sedih. Paman keduanya dulu juga adalah tokoh nomor 1 di kota Donghai. Perkembangan karirnya sangat bagus, dia punya kemampuan dan berani, keadaannya sekarang benar-benar membuatnya sedih. Tapi bisa hidup sudah sangat bagus, paman kedua pasti selamat dari bencana saat itu. Dia ditinggalkan di hutan belantara dan mengira dia sudah mati, lalu dia bangkit lagi. Sekarang Thomas Qin sudah kembali, dia harus menyembuhkan penyakit paman keduanya dan membalas dendam keluarga Qin saat itu. Setelah membawa paman kedua keluar, Thomas Qin membawanya langsung untuk mencari pemandian yang relatif bermutu tinggi. Sekujur tubuh paman kedua terluka, jadi dia harus memandikannya dengan bersih terlebih dahulu. "Pergi dan belikan pakaian untuk paman keduaku, baju dalam dan luar, tidak perlu mewah, tapi nyaman." "Ya, Tuan Qin, aku akan pergi sekarang." Meskipun ini bukan masalah besar, tapi Tuan Qin sendiri yang memerintah, dia tidak berani mengabaikan, jadi Samuel Duan pun pergi sendiri. Meski tidak mudah membeli baju di tengah malam, tapi begitu Samuel Duan memberi perintah, bagaimana bisa ada barang yang tidak bisa dibeli. Thomas Qin membawa paman kedua Qin ke kolam pemandian, melepas pakaiannya dan meminta seorang tukang gosok untuk memandikannya. Paman kedua Qin terus memegangi liontinnya dengan hati-hati, karena takut direnggut. Thomas Qin menghela nafas, "Paman kedua, kamu mandi dulu, aku akan memesankan makanan untukmu." Awalnya dia ingin mengajak paman kedua keluar untuk makan malam setelah mandi. Tetapi dia merasa sedikit repot, dan setelah periksa denyut nadi, perut paman kedua tidak terlalu baik, sepertinya juga tidak akan bisa makan makanan mewah. Thomas Qin meninggalkan bak mandi dan pergi ke Jinlong Hotel, dia memesan bubur dan beberapa makanan vegetarian yang lezat, untuk memperbaiki gizi paman kedua. Paman kedua Qin baru saja selesai mandi, kotoran di tubuhnya sudah dibersihkan. Pada saat ini, seorang bos masuk ke dalam kolam mandi. Dia gemuk, penuh daging, dengan rantai emas besar tergantung di lehernya, dan telinganya juga gendut dan besar, berjalan dengan gaya yang sangat arogan. Tercium bau alkohol dari tubuhnya, sepertinya baru saja mabuk. Begitu pria gendut itu masuk, dia mengerutkan kening ketika dia melihat tampilan acak-acakan paman kedua Qin. "Ada apa ini? Mengapa semua orang diizinkan masuk? Mengapa buruh juga diizinkan masuk?" Seorang manajer datang dengan senyum, dan berkata dengan canggung, "Kak Leo, ini juga pelanggan. Yang datang semuanya pelanggan. Mereka akan bersih setelah dicuci." Kak Leo mencibir, "Apanya yang semuanya adalah tamu? Bagaimana kamu bisa membiarkan buruh masuk ke tempat kelas atas seperti tempatmu? Lihat, lantainya penuh abu, bagaimana aku bisa mandi?" Bersambung. Titik.